Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita bakal bongkar salah satu buku paling berpengaruh dan mungkin paling sering disalahpahami dalam sejarah kita. Madilog? Madilog, karya Tan Malaka. Coba deh, Anda bayangin, ini buku ditulis di tempat persembunyian, di Rawajati, di bawah deru pesawat tempur Jepang. Dan ditulis hampir seluruhnya cuma dari ingatan. Semua catatannya hilang. Ini bukan sekedar buku, ini semacam senjata yang ditempa di tengah api. Dan bagian ingatan itu penting banget buat digarisbawahi. Tan Malaka tuh kan kehilangan perpustakaan pribadinya berkali-kali ya selama pelariannya lebih dari 20 tahun. Wah, iya juga. Jadi Madilog itu bukan cuma kumpulan teori, tapi sebuah rekonstruksi pemikiran seorang revolusioner yang dipaksa bangun ulang semuanya dari puing-puing. Dia bahkan sampai bikin metode jembatan keledai sendiri buat ngingat semua konsep itu. Ada urgensi di tiap halamannya. Urgensi, itu kata yang pas. Karena misinya, seperti yang kita lihat dari sumber-sumber yang Anda berikan, kutipan, artikel, audio, bukan cuma nulis buku filsafat. Bukan. Misinya itu bikin sebuah senjata berpikir buat bangsanya. Yang dia rasa, ya, kejebak dalam cara pandang yang menghambat. Jadi hari ini, kita akan bedah senjata itu. Kita bongkar cara kerjanya, kita lihat apa yang coba dihancurkannya, dan gimana cetak biru ini harusnya bisa membangun sebuah bangsa. Tepat. Dan senjata ini punya 3 komponen utama. Namanya sendiri kan akronim ya. Madilog. Materialisme, dialektika, dan logika. Ini bukan 3 ide terpisah, tapi sebuah sistem operasi yang utuh. Oke. Mari kita bedah sistem operasinya satu persatu. Kita mulai dari fondasinya. M untuk materialisme. Kebanyakan orang mungkin dengar kata ini langsung mikir gila harta. Tapi bukan itu kan? Sama sekali bukan. Dalam konteks Madilog, materialisme itu cara memandang realitas paling dasar. Poin utamanya sederhana, tapi radikal di masanya. Apa itu? Yang nyata adalah materi, benda, sesuatu yang bisa kita lihat, sentuh, timbang. Dunia ini isinya atom, energi, planet, bukan bayangan dari dunia roh atau ide. Jadi materi dulu baru kesadaran. Betul, otak kita materi, pikiran kita itu hasil proses material di dalam otak, jadi materi ada duluan, baru muncul ide tentang materi itu. Di bukunya dia pakai contoh bagus soal ini. Dia bilang, kodrat listrik itu nggak ngawang-ngawang di angkasa. Iya. Kodrat itu baru ada setelah ada bendanya. Entah itu elektron yang gerak atau dinamo yang muter. Jadi, bendanya dulu, baru kita bisa ngerti sifatnya. Ini kan kayak nolak total filsafat idealisme yang bilang ide itu segalanya. Persis. Ini fondasi yang sangat kokoh dan anti-mistis. Nah, setelah kita sepakat panggung kita ini dunia material, baru kita bisa lanjut ke komponen kedua. Dialektika. Ini yang seringkali paling susah dipahami. Sederhananya, dialektika itu cara memahami kalau dunia material ini nggak statis. Dia terus-terusan bergerak dan berubah. Dan penggerak perubahannya itu bukan dari luar kan? Betul. Tapi dari dalam. Ini yang bikin menarik. Tepat sekali. Itu inti dari dialektika. Perubahan terjadi karena ada pertentangan atau kontradiksi di dalam segala sesuatu. Tan Malaka mengutip Hegel, A tidak selamanya A. Kenapa begitu? Kehidupan ya sudah terkandung proses menuju kematian. Di dalam masyarakat feodal sudah ada benih kapitalisme. Pertentangan internal inilah motor penggerak sejarah dan alam. Jadi kalau materialisme itu panggungnya, dialektika itu naskah dramanya, drama yang isinya konflik tanpa henti yang justru bikin ceritanya maju. Oke, jadi kita punya panggung, materi, dan dramanya. Perubahan lewat pertentangan. Lalu apa fungsi log atau logika? Logika itu peralatannya. Semacam pisau bedah nalar yang kita pakai buat memahami drama dialektis tadi. Tan Malaka kan melihat bangsanya waktu itu masih diselimuti macam-macam ilmu kegaiban. Ah, iya. Nah, logika itu cara misahin mana fakta, mana fiksi. Mana yang bisa dibuktikan, mana yang cuma keyakinan. Tanpa logika, kita cuma jadi penonton pasif. Dengan logika, kita bisa jadi analis. Dengan dunia, teori perubahan, dan alat analisis. Sebuah toolkit buat berpikir kritis. Nah, toolkit ini kan nggak lahir di ruang hampa. Tan Malaka bikin ini buat ngelawan sesuatu. Yang dia sebut logika mistika. Disinilah pertempurannya dimulai. Betul, logika mistika itu antitesis dari Madilog. Kalau Madilog dimulai dengan bertanya, logika mistika dimulai dengan menerima. Menerima begitu saja. Menerima takdir,
nasib, atau firman sebagai penjelasan final. Kenapa gunung meletus? Oh, kehendak dewa. Kenapa kita miskin? Oh, sudah takdirnya. Titik. Nggak ada pertanyaan lagi. Dan itu melumpuhkan kan? Kalau semuanya sudah takdir, ngapain kita usaha? Ngapain cari sebab akibat? Saya jadi kepikiran, sisa-sisa logika mistika ini sekarang pun masih ada loh. Tentu, Sikap pasrah saja di hadapan masalah yang sebetulnya bisa dipecahkan pakai sains. tepat. Tan Malaka melihat logika mistika itu kayak penjara mental yang bikin sebuah bangsa terjajah pikirannya, bahkan sebelum dijajah fisiknya. Filsafat dan sains, jantungnya Madilog, justru lahir dari pemberontakan terhadap itu. Dari pertanyaan mengapa dan bagaimana? Iya, mengapa bumi berguncang? Atau bagaimana pelangi terbentuk? Pertanyaan-pertanyaan itulah kunci buat buka pintu penjaranya. Dia ngasih contoh yang cukup frontal ya di bukunya, soal mitos Dewa Ra dari Mesir yang bisa ciptain langit dan bumi cuma dengan satu kata, ptah. Bener. Dia bilang, ceritanya mungkin indah, tapi ini bertentangan sama ilmu bukti. Sains menunjukkan materi itu nggak bisa diciptakan dari ketiadaan, kan? Cuma bisa berubah bentuk. Dan kontras itu disengaja. Dia mau menunjukkan ada dua jalan. Jalan pertama, terima cerita yang menenangkan, tapi nggak bisa diuji. Jalan kedua, cari bukti, meskipun prosesnya sulit. Bagi dia, bangsa yang mau merdeka harus berani ambil jalan kedua. Ini membawa kita ke pilar berikutnya yang sangat dominan di Madilog, sains. Jujur, saya kaget loh lihat berapa banyak porsi buku ini dipakai buat ngejelasin fisika, kimia, biologi. Kenapa seorang revolusioner merasa perlu ngajar sains sedetil itu? Karena bagi Tan Malaka, sains itu bukti nyata kalau metode Madilog berhasil. Sains itu filsafat yang udah turun gunung dan membuktikan dirinya di laboratorium. Oh, jadi ini aplikasinya. Betul, sains adalah Madilog dalam praktek. Dia bahkan menggunakan metode ilmiah dengan sangat runut ya, kayak lagi ngajar di kelas. Ada induksi, dari pengamatan spesifik ke hukum umum. Iya, Kita lihat apel jatuh, bulan mengorbit, terus kita tarik kesimpulan umum. Oh, ada gaya gravitasi. benar. Lalu ada deduksi, proses sebaliknya. Kita pakai hukum umum itu buat bikin prediksi. Kalau hukum gravitasi benar, maka Dan yang paling penting, verifikasi. Kita lakukan eksperimennya, kita uji prediksinya. Kalau cocok, hukumnya terverifikasi, makin kokoh. contohnya soal hukum Archimedes itu membumi banget. Dia kayak ngajak kita ke lab imajiner. Ayo, kita timbang timah ini di udara. Catat. Terus, pakai rumus, kita hitung berapa beratnya yang bakal hilang kalau dicelupin ke air. Haha, iya, sangat praktis. Sudah dapat angkanya? Sekarang ayo kita celupkan beneran. Lihat, angkanya cocok. Proses ini nunjukin kalau kebenaran ilmiah itu bisa diuji, diulang, dan dibuktikan siapa saja. Dan dari sanalah, dia melancarkan serangan paling tajamnya. Ada anekdot yang sangat provokatif soal seorang pemikir nakal. Iya, yang soal semut itu. Saya suka bagian ini. Coba ceritakan. Si pemikir ini naruh semut di meja. Terus jarinya dia taruh di atas semut itu. Dia bilang, kira-kira ini semut, makhluk lemah. Ini jari saya, benda lebih kuat. Menurut hukum alam material, yang kuat ngalahin yang lemah. Sekarang saya tantang kekuatan goib manapun buat nyelamatin semut ini dari jari saya. Kemudian tentu saja, dia tekan jarinya dan semutnya mati. Mati. Dia lalu menyimpulkan, quod erat demonstrandum, demikianlah telah terbukti. Itu demonstrasi yang brutal tapi efektif buat menunjukkan kalau hukum alam material itu bekerja konsisten, beda sama kekuatan goib yang nggak bisa diverifikasi. Oke, jadi kita sudah punya fondasi berpikir yang sangat kokoh berbasis bukti. Sekarang pertanyaan besarnya, gimana Tan Malaka menerapkan mesin berpikir ini untuk masalah paling mendesak di zamannya, penjajahan dan kemerdekaan? Dia menerapkannya secara langsung, pertama, ke analisis sejarah. Menurut Madilog, sejarah itu nggak digerakkan oleh ide-ide besar atau kehebatan pahlawan. Tapi oleh... Kondisi material, terutama pertentangan antar kelas ekonomi. Di era modern, pertentangan utamanya antara kelas pemilik modal, kaum kapitalis, dengan kelas yang cuma punya tenaga, kaum proletar. Tunggu dulu, bukannya itu meremehkan peran ide-ide kayak nasionalisme atau demokrasi? Bukankah itu juga kekuatan besar? Pertanyaan bagus.
Dari sudut pandang materialis dialektis, ide itu nggak muncul dari ruang hampa. Ide nasionalisme misalnya, jadi kuat karena ada kondisi materialnya. Seperti? Lahirnya klaster pelajar, ada media cetak, ada infrastruktur kolonial yang justru nyambungin suku-suku, dan ada kepentingan ekonomi bersama buat lepas dari eksploitasi. Jadi kondisi material menciptakan lahan subur buat ide tumbuh. Ide itu penting, tapi dia produk dari dunia material. Jadi ide itu superstructure yang berdiri di atas fondasi structure material. Oke, paham. Dari analisis ini, dia sampai pada kesimpulan strategis yang radikal banget. Dia bilang, perjuangan yang tidak berdasarkan pekerja murba tidak akan mendapatkan Indonesia merdeka. Benar. Kaum intelektual saja nggak cukup. Kenapa? Karena kaum intelektual menurutnya itu kelas yang kecil. Kekuatan material sesungguhnya buat ngeruntuhin kolonialisme ada di masa jutaan buruh, tani, nelayan. Tanpa kesadaran kelas mereka, revolusi cuma bakal jadi pergantian elit di puncak. Bukan perubahan fundamental. Tepat, bukan perubahan fundamental. Dari analisis material ini, visinya kemudian lompat ya. Dari level nasional ke geopolitik global. Disinilah muncul gagasan Aslia yang luar biasa ambisius itu. Luar biasa ambisius adalah deskripsi yang pas. Aslia, singkatan dari Asia dan Australia. Sebuah visi federasi atau blok kekuatan buat nandingin dominasi Barat. Ini bukan mimpi, dasarnya murni analisis Madilog. Coba kita bedah. Dasar materialisnya apa? Geografi dan demografi. Tan Malaka lihat peta dunia dan bilang, lihat posisi Indonesia. Kita ini jembatan emas yang nyambungin Asia sama Australia, Samudra Hindia sama Pasifik. Posisi strategis. Sangat. Siapapun yang ngontrol kepulauan ini, dia ngontrol jalur perdagangan dunia. Itu aset material yang luar biasa. Gila sih. Di saat yang lain masih fokus cara merdeka dari Barat, dia udah selangkah lebih maju, mikirin cara bersaing dengan Barat. Itu level pemikiran yang beda. Lalu sisi dialektisnya gimana di visi Aslia ini? Sisi dialektisnya itu soal sintesis. Dia lihat 3 elemen. Tesis, Asia, populasinya raksasa, tenaga kerja melimpah tapi kurang teknologi. Antitesis, Australia, tanahnya luas banget, sumber daya alam melimpah tapi kurang populasi. Dan Indonesia di tengah. Indonesia di tengah, sebagai sintesis potensial. Dengan kekayaan alam tropis dan posisi geografisnya yang vital itu, Jadi pertentangan atau perbedaan di antara ketiganya justru jadi sumber kekuatan kalau disatukan? tepat sekali. Bayangkan sebuah federasi di mana tenaga kerja Asia diolah dengan teknologi, didukung sumber daya dari Australia, dan difasilitasi logistik Indonesia. Ini bakal menciptakan kekuatan ekonomi yang mandiri. Dalam kata-kata Tan Malaka, kekuatan yang tidak perlu mengemis pada Barat. Kalau kita tarik benang merahnya, Madilog ini benar-benar sistem berpikir yang total ya. Mulai dari cara kita pahami partikel terkecil, cara kerja alam, cara kerja nalar, sampai cara analisis pertarungan kelas dan merancang tatanan dunia baru. Semuanya nyambung. Benar sekali. Dan kata kuncinya adalah proses. Madilog itu ajakan buat melihat dunia bukan sebagai fakta mati yang harus dihafal, tapi sebagai proses perubahan yang dinamis dan tanpa henti. Dan kita bisa jadi agen perubahannya. Tepat. Karena kita paham mekanismenya, kita nggak ditakdirkan jadi korban sejarah. Kita bisa jadi agen aktif yang membentuk masa depan. Madilog bukan cuma untuk menafsirkan dunia, tapi untuk mengubahnya. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk Anda. Dalam sumber-sumber ini, Tan Malaka sangat jelas ya. Dia nulis Madilog untuk konteks spesifik. Proletar Indonesia tahun 1940-an yang dia rasa kekurangan pandangan dunia. Madilog dirancang khusus menjawab tantangan zamannya. Pertanyaannya untuk Anda, mengingat tantangan-tantangan fundamental yang kita hadapi sekarang, disrupsi AI, krisis iklim, fragmentasi sosial, jika Anda harus merancang sebuah Madilog untuk abad ke-21, sebuah kerangka berpikir untuk menavigasi kompleksitas hari ini, apa 3 pilar utamanya?